Halo teman-teman online semua, kembali lagi di kesempatan kali ini kita keliling desa, cuci mata, dan juga sekalian kita bernostalgia. Selamat hari Minggu untuk semua, semoga sehat, bahagia selalu, salam hangat dari Norway. Jadi di vlog hari ini kita akan melihat beberapa rumah yang dulu pernah Morten tinggali. Stay tune ya dan enjoy. Jadi hari ini kita mau melihat ladang dan juga rumah masa kecilnya Morten. Yang pertama-tama kita lihat rumahnya papanya Aldo sebelum diproses ya. Setelah mama mertua mempunyai anak, mama mertua berhenti kerja, milih menjadi ibu rumah tangga teman-teman. Karena suaminya itu kerjanya itu sering keluar negeri dan papanya Morten kerjanya dulu itu di kantor, kalau sekarang sudah pensiun. Sampai sekarang rumah pertamanya Morten sebelum diproses sampai sudah di dunia ini, itu rumahnya itu masih sama seperti dulu, berjauhan sama tetangga. Ini kuda itu punya petani, jadi punya pribadi. Halo, kuda, kamu punya tanah itu luas banget tuh, sampai ke sana itu. Kalau punya kuda itu, datang. Takut aku. Halo. Kalau punya kuda itu tanahnya luas banget. Dan ini yang punya kuda pasti ngelihat dari dalam rumah ini, dari jendela. Kuda sekarang banyak rumput segar. Jadi pasti kamu bahagia. Kudanya tinggi sekali ya, sama aku aja tinggi dia. Aku merasa kecil. Dia ngajak main dia. Tinggi banget ini kudanya. Nah, sekarang kita berada di rumahnya suami aku, teman-teman. Itu di depan sana itu juga lahan untuk kuda. Sekarang kita berada di perkarangan di luar kota, jadi itu di pedesaan gitu. Dan itu di depan sana itu rumahnya bekas orang tuanya suami aku, teman-teman. Jadi suami aku dulu itu diproduksinya di sana, terus lahirnya di sana. 2 tahun yang lalu di sini nih penuh dengan pohon apel di sini. Tahun kemarin apelnya dipotong karena sudah tua. Yang itu pohon buah ceri. Yang di sebelah sini itu pohon apelnya itu sudah puluhan tahun. Jadi itu yang terakhir itu 2 tahun yang lalu. Terus sekarang tinggal cerinya itu. Dan itu cerinya itu kita lihat ya. Kita masuk di perkarangan orang. Gembel tuh, lihat tuh, marem ya. Sampai ke sana teman-teman, cerinya itu. Yang di sebelah sana itu yang berbaris itu pohon apel. Rumahnya cakep banget ya. Terus orang tuanya suami pindah ke dekat kota, jadi anaknya itu ke sekolahnya deket. Nah, rumah putih ini bukan rumah dari neneknya Morten, teman-teman. Jadi ini rumah beli sendiri gitu. Jadi itu nenek dan kakeknya Morten dari orang tuanya itu sudah nggak ada. Dan dulu mereka itu nenek kakek kedua orang tuanya Morten itu tinggalnya di luar kota.
Dan sekarang kita mau menuju ke rumah selanjutnya, yaitu rumah kedua setelah papanya Aldo dilahirkan di dunia ini. Nah, rumah yang kita mau tuju ini rumahnya itu deket sama rumah pertama. Aku tinggal di Norwegia, teman-teman. Jadi dulu itu di sore hari atau di weekend gitu ya, kita sering ke sekitar rumahnya waktu Morten kecil dan juga main di tempat yang sama, bersepeda di jalan yang sama waktu Morten kecil. Jadi itu Aldo, aku sama papanya Aldo itu nostalgia. Rumahnya Morten kecil dulu itu di sekitar perumahan itu nggak banyak rumah, teman-teman. Sekarang penuh. Zaman Morten kecil dulu pergi sekolahnya itu jalan kaki, teman-teman, sama seperti Aldo sekarang. Naik sepedanya itu hanya di musim panas saja. Dan musim panas yang panas-panas gitu ya, anak-anak libur sekolah 2 bulan. Jadi anak-anak naik sepeda itu bulan Agustus, September, Oktober sampai November, kadang-kadang tergantung saljunya ya. Dan bulan-bulan selanjutnya nggak bisa naik sepeda karena musim salju. Kemudian musim salju habis, baru anak-anak bisa naik sepeda lagi sekitar bulan Mei, April, tergantung saljunya ya. Itu dia rumah Morten dibesarkan. Dulu di depan rumah itu ada pohon ceri dan juga apel besar banget, teman-teman. Dan bagi aku rumah keduanya mertua ini lumayan besar. Dulu mertua punya kucing sebab mama mertua itu pencinta kucing sama seperti aku. Jadi di rumah warna gelap itulah Morten dibesarkan. Dan rumahnya itu dekat sama kota, tapi tidak begitu mepet sama kota, tidak jauh dari sekolah dan kegiatan anak-anak, dan juga tidak jauh dari tempat papanya Morten kerja. Tapi zaman dulu ya, teman-teman ya. Nah, rumah yang putih di awal video tadi itu, di dalam rumahnya itu ada 3 kamar, kamar mandinya 1, dan dapurnya itu punya kamar sendiri gitu ya. Kalau rumah sekarang kan rata-rata dapur sama meja makan satu ruangan. Kalau di rumah putih itu sendiri, penghangat kamar mandi dan penghangat ruangannya itu seperti AC gitu, nempel di tembok, tapi nempelnya di sebelah tembok bawah. Jadi lantainya itu tidak ada kabel khusus penghangatnya. Dan juga ada garasi, ada gudang seperti rumah-rumah lainnya. Dan waktu itu mertua hanya punya mobil 1 saja. Kalau rumah yang nomor 2 yang catnya warnanya gelap itu, kamar tidurnya ada 3, kamar mandinya ada 2, dan juga sama seperti rumah yang pertama, dapurnya di kamar sendiri, juga ada ruang tamu, ruang TV keluarga, dan juga kamar untuk cuci mesin, pengering gitu. Jadi pencuci pakaian itu kamarnya sendiri, dan juga seperti rumah-rumah lainnya ada gudang dan juga garasi. Nah, di rumah yang kedua ini, di lantai kamar mandinya itu ada kabel khusus penghangatnya, teman-teman. Ruangan yang lainnya nggak ada lantai penghangatnya, jadi itu sama seperti rumah yang pertama, penghangatnya pakai AC. Nah, di rumah yang pertama dan juga rumah yang kedua, di dapurnya itu ada mesin khusus mencuci bekakasnya. Begitu juga dengan neneknya Morten, di dapurnya juga ada mesin pencuci bekakasnya. Dan juga dulu di rumahnya neneknya Morten itu ada mesin untuk nyuci pakaian dan juga ada mesin untuk menggeringkan pakaian. Dan di musim winter tiba, mertua juga sering pakai penghangat ruangan pakai kayu bakar. Jadi sama seperti kita, kadang kita pakai AC penghangat, kadang kita pakai api unggun, bakar kayu di dalam rumah. Dan di rumah yang warnanya gelap ini mertua punya mobil 2. Jadi istri suami punya masing-masing karena anak-anak sudah besar, jadi memudahkan untuk mengantar ke aktivitas terutama di musim salju.
Dan selanjutnya kita menuju ke rumah yang ketiga. Kalau yang rumah yang ketiga ini apartemen. Jadi setelah anak-anaknya mertua selesai sekolah, sudah kerja, sudah punya rumah sendiri, mertua pindah ke apartemen yang warna kuning ini teman-teman. Mertua bilang tidak sanggup punya rumah besar, buangin salju di musim winter, motongin rumput di sekitar rumah di musim panas. Katanya itu semakin umur jadi maunya apa-apa praktis. Jadi rumah yang apartemen warna kuning ini kamar mandinya itu ada 1, kamar tidurnya ada 2, lantai rumahnya 2, ada ruang tamu sendiri. Tapi ini dapur dan ruang makan itu 1 ruangan, gudang juga sendiri, ada terasnya juga sama seperti rumah-rumah di sebelumnya juga ada terasnya, dan kamar mandinya ada kabel penghangatnya, begitu juga dengan ruangan yang lainnya. Jadi rumah apartemen ini praktis teman-teman, tidak perlu buangin salju, tidak perlu motongin rumput di halaman. Morten juga pernah tinggal di rumah kuning ini, tapi tinggalnya nggak penuh gitu teman-teman. Jadi kalau dia libur kerja, akhir pekan, tanggal merah, papanya Aldo pulang ke rumahnya orang tuanya, nginep dan tidur di kamar satunya. Selanjutnya, ini yang terakhir ya teman-teman, kita menuju rumah pertamanya papanya Aldo. Nah, setelah Morten kerja dan dapat hasil, dia beli apartemen di sekitar rumahnya orang tuanya. Nah, jadi setelah suami selesai sekolah, dia pergi ke ibu kota teman-teman mencari pekerjaan, dan dia pindah ke ibu kota karena di sana lebih cepat untuk mendapatkan pekerjaan, dan dia sama sahabatnya itu tinggal di apartemen di tengah-tengah ibu kota. Jadi bayar sewa apartemennya itu barengan sama sahabatnya. Dan seperti tadi aku ceritakan, kalau suami libur kerja, tanggal merah, dia pulang kampung jenguk orang tuanya. Nah, itu dia rumah pertamanya Morten, apartemen yang warna kuning. Jadi setelah dia dapat hasil itu, dia kembali ke kampung halaman, dan juga kerjanya pindah dari ibu kota ke kampung halaman. Dan di rumahnya Morten ini, di dalam rumahnya itu ada 2 kamar tidur, ruang dapur dan ruang makan itu jadi 1, gudang kecil di dalam rumah. Jadi di apartemen ini ruangannya itu semua ada kabel penghangatnya, dan juga ada terasnya. Lantainya cuma 1 teman-teman, dan kamar mandi 1. Itu kamar mandi itu sekalian untuk mencuci. Jadi di dalam kamar mandi itu ada mesin cuci, ada mesin pengering. Jadi itu kamar 2 yang 1 nggak ada pintu, yang 1 ada pintu. Yang nggak ada pintu itu untuk ruang tamu. Di bawah di luar apartemen itu ada gudang 1, dan juga di dapurnya itu ada mesin pencuci bekakasnya sama seperti nenek dan orang tuanya. Jadi di apartemen ini di setiap rumah itu menyediakan 1 gudang untuk 1 keluarga, 1 rumah. Nah, itu tadi kita keliling bercerita tentang tempat tinggalnya Morten waktu kecil, waktu bayi, waktu remaja di desa kecil yang indah, adem, hijau. Tapi hijaunya itu cuman sekitar 6 bulanan saja. Setelah itu menjadi desa putih alias winter wonderland. Cukup sekian dulu vlog hari ini. Kita sambung lagi kapan-kapan ya. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah meluangkan waktunya menonton vlog yang aku bikin. Semoga vlognya menghibur. Have beautiful day.